Kemampuan Presiden Soeharto menguasai Indonesia selama 32 tahun nampaknya bukan hanya sekedar kemampuan menguasai militer, birokrat, dan partai politik secara penuh, tapi juga soal keberuntungan dan laku spiritual yang dilakukannya. Sebagai orang Jawa, Soeharto adalah seorang kejawen yang mempercayai ilmu petung, wangsit, pulung, serta guru-guru spiritual. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Presiden Soeharto sejak muda sering melakukan tirakat dan dekat dengan hal-hal berbau mistis. Bahkan kabarnya sang Jenderal Bintang 5 ini juga memiliki ilmu kanuragan yang tidak main-main. Ini terbukti dari kesaksian mantan anak buahnya saat peristiwa serangan umum 1 Maret tahun 1949. Pertempuran penting pasca kemerdekaan itu berhasil membuktikan kepada dunia bahwa negara Republik Indonesia masih ada. Soeharto yang memimpin serangan umum 1 Maret itu berhasil menduduki kota Jogja selama 6 jam. Mayor Purnawirawan Sujud, mantan pengawal Soeharto, menceritakan bahwa saat pertempuran itu Soeharto berada paling depan memimpin pasukan. Peluru Belanda berseliweran di sekitarnya, tapi tak satu pun yang mampu menembus kulitnya. Kisah itu diceritakan Sujud kepada jurnalis sejarah bernama T. Wedi Utomo dalam buku Kisah-Kisah Perjuangan Perang Kemerdekaan 1945-1949. Menurut Sujud yang saat itu berpangkat sersan, Soeharto memimpin sendiri sebuah serangan pancingan terhadap kedudukan tentara Belanda di sekitar Wates. Dengan kekuatan pasukan hanya 1 peleton, Soeharto memimpin pertempuran langsung di garis depan. Menurut Sujud, ada kejadian unik saat Soeharto memimpin serangan. Saat pertempuran itu, dia dihantam secara gencar oleh peluru-peluru tajam serdadu Belanda. Namun benda maut itu tak satu pun berhasil menembus kulitnya. Semua anak buahnya menyaksikan pemandangan aneh itu. Tentu saja mereka terperangah. Sekilas Sujud melihat bahwa dalam pertempuran itu, Soeharto tak pernah melepaskan sebuah jimat yang berupa cemeti di pinggangnya. Barulah dia maklum jika komandannya itu ternyata memiliki senjata lain yang lebih mumpuni dibandingkan Owen Gun, pegangan Soeharto yang merupakan senjata buatan Australia itu. Kesaksian Mayor Sujud ini diamini oleh Surjono, salah satu anak buah Pak Harto lainnya. Dia menceritakan pengalamannya bertempur bersama Soeharto dalam buku Pak Harto Untold Stories. Pada saat itu, Soeharto seolah-olah memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Menurutnya, Soeharto selalu berada di barisan depan jika menyerang atau diserang Belanda. Saya sering diminta menempatkan posisi diri di belakang beliau. Percaya atau tidak, Pak Harto seperti tidak mempan ditembak. Saya ingat kata-kata Pak Harto, kalau takut mati tidak usah ikut perang. Begitu kata Surjono. Soeharto sendiri saat berkuasa memang sering dikaitkan dengan dunia mistis. Dia kabarnya sering melakukan tirakat, ritual mistis dan semedi. Salah satu lokasi yang disebut-sebut sering dipakai Soeharto untuk menggelar ritual yakni di Gunung Selok, Cilacap, Jawa Tengah. Ada 3 tempat di Gunung Selok yang menjadi lokasi untuk mendapatkan petunjuk spiritual Presiden Soeharto. Ketiga lokasi itu adalah Jampe Pitu, Jampe 5, dan Goa Rahayu. Selain sering melakukan tirakat, Pak Harto kabarnya juga mengoleksi benda-benda pusaka. Sebanyak 2.000 benda pusaka dimilikinya. Yang paling terkenal adalah keris, keluk, kemukus, dan topeng Gajah Mada. Mengenai topeng Gajah Mada ini ada cerita tersendiri yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Pada tahun 1967, Sujono Humardani, asisten Presiden Soeharto yang mengurusi soal mistik, meminjam topeng Gajah Mada yang disimpan di Pura Penopengan Belah Batu, Bali. Topeng itu milik Arya Rohaya, Panglima Perang Gajah Mada yang ikut menaklukkan Bali. Keturunan Arya Rohaya ini telah menjaga topeng itu selama 600 tahun. Ketika dipinjam Sujono, topeng itu dijaga oleh I Gusti Ngurah Mantra. Saat I Gusti Ngurah Mantra membuka kotak berisi topeng Gajah Mada untuk diperlihatkan kepada Sujono, kabarnya terjadi badai di seluruh Bali. Gusti mengatakan bahwa itu pertanda bagus dan itu adalah manifestasi kekuatan supranatural topeng tersebut. Menurut Kun Choi Lee, Duta Besar Singapura untuk Indonesia tahun 1970, dalam buku A Fragile Nation, The Indonesian Crisis, sebagai orang yang mempercayai mistik,
Soeharto yang baru saja berkuasa menginginkan topeng Gajah Mada itu. Sujono mengatakan kepada saya bahwa petugas yang membawa topeng itu ke Jakarta meninggal karena serangan jantung. Begitu cerita Lee. Topeng itu berada di istana selama 1000 hari untuk memberkati Soeharto. Setiap malam doa khusus dilakukan terhadap topeng itu. Sujono Humardani sendiri adalah orang kepercayaan Soeharto soal hal-hal mistik ini. Jurnalis-jurnalis asing menjulukinya sebagai Rasputin Indonesia. Bahkan ada yang menyebut dia sebagai guru spiritual Soeharto. Namun Pak Harto membantah bahwa Sujono adalah guru spiritualnya. Hal itu disampaikan Soeharto dalam buku biografinya yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Dalam buku itu disebutkan bahwa Soeharto mendengar orang-orang mengatakan bahwa Sujono mengetahui ilmu mistis lebih darinya. Namun sebenarnya Jono dulu lebih sering sungkem kepada Pak Harto. Sujono menganggap Pak Harto sebagai senior yang lebih banyak mengetahui soal mistik. Hubungan antara Soeharto dan Sujono memang sudah lama terjalin. Keduanya adalah murid spiritual Romo Diat. Pada suatu waktu, Romo Diat pernah berpesan kepada Sujono untuk menjaga Soeharto yang diramalkannya akan menjadi orang hebat. Jenazah almarhum Sujono Humardani pagi tadi diberangkatkan dari Lanuma Halim Perdana Kusuma menuju Solo untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Janti, 25 km barat daya Solo. Di Halim Perdana Kusuma, jenazah almarhum Sujono Humardani dilepas oleh Presiden dan Ibu Soeharto, Menko Polkam Surono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ketua Bappenas Sumarlin, Mensesnek Sudarmono, Mendagri Suparjo Rustam, Menteri Kehutanan Sujarwo, Menteri Muda Sekretaris Kabinet Murdiono, Menteri Koperasi Bustanil Arifin, serta pejabat tinggi lainnya baik sipil maupun militer. Ada juga cerita yang berkisah tentang mistis Super Semar. Surat mandat Soekarno untuk Soeharto itu kabarnya diruat oleh salah seorang paranormal kepercayaan Pak Harto di Jawa Timur. Surat sakti itu ditemukan di makam Pangeran Yudo Kardono, salah seorang panglima tentara Majapahit. Surat itu ditemukan dalam figura kecil di balik gapura makam. Namun kemudian diketahui bahwa surat tersebut tidak otentik. Sampai saat ini di mana Super Semar asli berada pun masih menjadi misteri. Ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Ibu Tin dalam buku autobiografinya berjudul Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia. Pada suatu hari saat Pak Harto masih menjabat sebagai Pangkostrat, rumahnya kedatangan seorang pria keturunan India. Pria itu diterima Ibu Tin dengan baik. Setelah dipersilakan duduk, pria itu menawarkan barang dagangannya berupa batu-batu permata yang berwarna-warni. Sayangnya Ibu Tin tidak begitu tertarik. Pria itu lalu mengeluarkan jurus baru. Ia mengaku bisa meramal nasib seseorang. Ibu Tin tertarik dan ingin mendengar ceritanya untuk sekedar mengisi keisengan. Kemudian orang itu membaca masa lalu Ibu Tin dan kebetulan banyak yang cocok. Ibu Tin semakin penasaran sehingga dia ingin tahu lebih lanjut apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Ketika membaca tentang suaminya, lelaki India itu berkata, "Madam, suami madam akan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan presiden yang sekarang, Soekarno," kata pria India itu. Mendengar penjelasan itu, Ibu Tin hanya tersenyum dan mengaku tidak percaya dengan sang peramal. "Itu tidak mungkin, suami saya hanya seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, sebagai Panglima Kostrat. Sesekali hanya mewakili Panglima Angkatan Darat, itu pun sudah sangat berat sekali. Saya tidak percaya," begitu kata Ibu Tin. Namun ternyata keisengan Ibu Tin meramal nasib suaminya itu kemudian hari terbukti.